Ya sudah, nanti aja jadi ustadznya, pending dulu. Akhirnya saya jualan sate. Wow. Saya sebagai seorang santri, saya di pesantren itu sejak kelas 3 SD. Jadi nggak ngerti kalau pesawat itu kursinya bisa ditidurkan. Ya. Oh iya. Iya, iya. Jadi 12 jam, 15 jam lebih itu Baru setengah perjalanan, baru lihat samping kiri itu kok samping saya kok bisa begini kursinya itu ya. Saya ini gimana? Pak Tarik. Ya, Mas Arif. Hari ini kita kebetulan bersama Pak Thoriqul Haq, Bupati Lumajang, yang sangat terkenal. YouTube-nya itu jutaan orang yang sudah menonton YouTube-nya. Terkenal pemberani, masih muda, saat ini masih umur 43 tahun. Nah, cuman yang belum banyak orang tahu, dulu bagaimana ceritanya kok bisa menekuni dunia politik itu, Pak Tarik? Saya ini orang kampung ya, orang desa lah, Mas Arif. Saya di pesisir selatan di Lumajang. Nggak, desanya itu berapa jauh dari sini? Dari sini kalau naik mobil itu sekitar 35 menit. Ya, ini tengah kota. Kampung saya di pesisir selatan. Jadi ya ada jeda waktu lah untuk menuju ke kota. Jadi masa kecil saya itu kalau ke kota itu sudah luar biasa. Dulu kalau ada pameran di alun-alun itu ke kota itu kan, waduh, senengnya itu wah di atas rata-rata itu. Anak kecil ya waktu itu. Ya, saya orang kampung. Almarhum bapak saya guru ngaji. Depan rumah saya ada langgar. Dan waktu itu masa kecil saya ada kebiasaan di kampung itu kalau anak-anak yang ngaji itu tidurnya di langgar. Nah, kan begitu ya. Beranjak waktu, saya sebagai seorang santri, saya di pesantren itu sejak kelas 3 SD. Pesantren mana nih? Di pesantren Darul Falah, Denok, Lumajang, khusus untuk pondok anak-anak. Jadi sejak kelas 3 MI, SD, sejak kecil saya di pesantren. Kemudian melanjutkan di Denanyar, Jombang, Sanawiyah atau tingkat SMP. Kemudian aliyah saya di Malang, juga mondok di pondok pesantren Al-Fadholi di Dinoyo. Nah, bibit-bibit karakter politik itu ketika di kampus. Saya aktif sebagai di kampus mana nih? Di kampus sekarang UIN Sunan Ampel Surabaya, dulu IAIN. IAIN Sunan Ampel. Ya. Saya karena mahasiswa waktu itu euforia pergerakannya itu sangat dinamis ya di kampus itu. Nah, saya menjadi bagian dari dunia kampus lah sebagai mahasiswa yang aktif di banyak kegiatan kemahasiswaan. Saya masuk 96. 97 saya sudah ikut demo-demo. 97 itu masih sedikit yang demo, Mas. Masih dipukuli polisi gitu kan, dikejar-kejar tentara gitu yang pakai trail itu. Ya, saya menangi begitu itu, menangi. Pakai gas air mata. Itu 97, belum 98. 97 ya. Ya. Nah, arus besarnya kan 98. Nah, begitu 98 saya menjadi bagian gerakan mahasiswa itu. Tahun 99, pasca 98, 99, saya dipilih oleh teman-teman sebagai Presiden BEM. Nah, itu saya berjejaring dengan beberapa tokoh. Saya berjejaring dengan Pak Muhaimin Iskandar, saya berjejaring dengan waktu itu ada Pak Hanif Dakiri, Pak Imam Nahrawi yang memang itu senior saya di kampus ya. Itulah mulai saya mencoba mengelola jejaring. Dan terus sambung, ya zaman itu kita saling hadir di seminar yang dihadiri tokoh-tokoh itu seneng banget. Begitu seminarnya di Jogja gitu, dihadiri tokoh, kita ngejar ke sana. Naik kereta, kadang bayar separuh, kadang nggak bayar.
Pernah naik ke lokomotifnya nggak? Enggak. Hanya sembunyi di toilet. Nah, itu pernah. Berarti demonstran juga ya dulu ya. Dulu mulai dari demonstran ya sebetulnya. Betul. Saya mengalami itu. Mengalami masa demonstrasi. Dapat momentum lah ya. Jadi menjelang masa-masa reformasi politik itu, Pak Thorik sudah menjadi aktivis dan ikut bergerak menjadi demonstran. Dan itu pintu masuk untuk berjejaring. Oke. Jadi temannya semakin banyak. Saya ini kalau demonstrasi dulu itu lintas kota, Mas Arif. Jadi kalau mau ke Jakarta itu nggak langsung ke Jakarta, mampir dulu ke Jogja. Dulu ada di IAIN Jogja itu ada Asput namanya. Nah, itu bisa 2 hari 3 hari makan nasi kucing kalau pagi itu kan ada yang jualan mbah-mbah itu. Nah, itu nunggu teman dari Semarang. Kalau nggak datang-datang yang dari Semarang, kita samperin ke Semarang. Sampai segitunya. Baru berangkat bareng ke Jakarta. Ketika di Jogja siapa yang menjadi sosok di sana? Saya dulu itu masih menangi Cak Muafik itu. Saya dulu manggilnya Cak Muafik ya. Sekarang Gus Muafik. Saya masih menangi Cak Muafik itu. Sering beberapa memberi materi kalau ada kegiatan pelatihan begitu. Ikut digembleng juga nggak? Iya. Dulu saya ingat Cak Muafik itu agitatornya serem banget dulu itu. Jadi kalau ngasih materi demokratisasi gitu kan, kalau ngasih materi soal kebebasan berpendapat, nah zaman yang waktu itu memang masih disuarakan, wah itu agitator banget itu. Saya masih menangi, begitu itu masih menangi. Jadi itu yang akhirnya saya berjejaring dengan banyak teman. Saya kemudian luluslah di tahun berapa? IAIN itu tahun 2000 saya lulus. Jadi 99, jadi ini ada cerita yang menarik. Saya 99, itu begitu pertengahan jadi presiden BEM, saya sudah ujian skripsi. Jadi 3,5 tahun saya sudah ujian skripsi. Nah, tapi karena saya jadi presiden BEM, biasanya habis ujian skripsi itu kan perbaikan. Ya. Saya tidak perbaiki itu skripsi. Untuk biar tetap mahasiswa. Ya, biar tetap mahasiswa. Akhirnya saya bayar SPP lagi. Bayar SPP. Nanti diperbaiki pada semester depan. Nah, begitu. Itu dulu. Mikir begitu saya dulu itu. Waktu itu ada Pak Rektor 3, pembantu Rektor 3 dulu, sekarang kan wakil rektor ya. Itu sudah kamu wisuda aja gitu. Nggak tahu menyuruh wisuda itu apa karena sudah pingin ngusir dari kampus atau apa gitu ya. Sudah. Jadi nama saya di buku wisuda itu ada waktu itu. Tapi karena saya tidak perbaikan skripsi dan saya bayar registrasi lagi, akhirnya saya tidak jadi wisuda yang itu. Nah, saya mengikuti wisuda yang berikutnya. Jadi di wisuda setahun kemudian? Ya, setahun Presiden kemudian. BEM berapa lama sih? Setahun. Oh, setahun ya. Setahun. Ada yang saya menghormati momen waktu itu yang bagi saya sangat penting. Jadi tahun 2000 itu saat saya menjadi presiden BEM ada pertemuan mahasiswa Islam dunia yang pelaksanaannya waktu musim haji. Jadi saya menunaikan ibadah haji yang sekaligus ikut konferensi mahasiswa Islam dunia. Wow. Jadi OIC itu membuat acara itu, pertemuan mahasiswa Islam dunia. Saya nggak kebayang. Sebagai presiden BEM? Diundang sebagai presiden BEM atau sebagai apa? Diundang sebagai presiden BEM mewakili mahasiswa Islam yang dari Indonesia atas nama negara pertemuan di Mekah. Waktu itu pertemuannya di Mekah sama Madinah. Pas bersamaan dengan musim haji. Saya itu betul santri, tapi kan nggak pernah ngikuti manasik haji. Hanya baca saja syarat rukun haji ini itu nanti tawaf, itulah kira-kira. Kan nggak kebayang gimana sih haji itu, nggak kebayang saya. Ya sudah waktu itu cepet-cepetan buat paspor, berangkatlah. Semua dibiayai oleh negara dan pemerintah atau kerajaan Saudi. Naik pesawat baru pertama kali itu. Wih. Ya. Jadi nggak ngerti kalau pesawat itu kursinya bisa ditidurkan. Ya. Oh iya? Iya. Jadi 12 jam, 15 jam lebih itu baru setengah perjalanan, baru lihat samping kiri itu kok samping saya kok bisa begini kursinya itu ya. Saya ini gimana? Kan dari kampung.
dari kampung. Pertama kali naik pesawat langsung ke Arab Saudi. Ke Arab Saudi. Saya dulu waktu mahasiswa pernah lah naik bis patas pernah. Itu kan kalau mau menurunkan kursinya kan ditarik yang bawah gitu. Tak tarik-tarik di bawah kok enggak ada. Terus baru tahu kalau dipencet. Oh, tidak minta tolong ke pramugari atau pramugara enggak? Kan nggak ngerti ini mau minta tolong yang bagaimana. Nggak ngerti naik pesawat lah, nggak ngerti. Ya sudah itu kita nikmati naik pesawat begitu. Iya. Terus haji, saya nggak kebayang mendapatkan fasilitas haji sebagaimana tamu negara. Dijemput di VIP, langsung diturun tangga pesawat itu bersama dengan haji. Langsung sudah ada yang jemput dari Kementerian Haji, Wizaratul Auqaf al Hajj. Jadi langsung kayak tamu negara itu di ruangan yang khusus. Kemudian ada beberapa pendampingnya. Mobilnya juga waktu itu mobil yang Mercy gede itu enak lah. Kelas mahasiswa terus naik itu sudah. Itu. Sekarang jamaah haji sekarang aja belum tentu naik itu. Iya. Dan ya Allah, saya merasakan bersyukurnya yang luar biasa. Tapi saya ya karena tidak sebagaimana orang yang berhaji, hanya 2 minggu kalau nggak salah. Jadi datang langsung dapat 2 hari langsung wukuf, udah melaksanakan haji sambil di tempat wukufnya itu ya tempat yang VVIP, ya semua buah, fasilitas semua terlayani dengan sebagaimana tamu negara. Ya tidak sebagaimana nikmatnya haji yang bisa berlama-lama. Ya ada diskusi tentang keislamannya waktu itu. Kebetulan saya ini sastra Arab lah kira-kira begitu. Jadi bisa ikut menjadi bagian dari pendapat, pikiran. Waktu itu masih ada konflik Pakistan, Afghanistan waktu itu ya. Menyatukan soal ideologi yang non ekstrim waktu itu, menyampaikan soal moderasi yang banyak contoh di beberapa negara yang perlu disampaikan. Itu dulu waktu itu ide dan gagasan pertemuan itu. Tentang perdamaian dunia, ya, tentang perdamaian dunia Islam lah. Ya betul, tentang perdamaian dunia Islam. Sebenarnya yang banyak menjadi contoh waktu itu kita sih, yang Indonesia, Malaysia, Brunei. Yang lebih banyak berbincang memberikan catatan itu Indonesia dan Malaysia. Jadi Pak Thorik dipilih itu karena dari kemampuan bahasa plus aktivis itu? Tidak sih, karena saya sebagai Presiden BEM yang waktu itu ditunjuk beberapa kampus, yang salah satunya adalah kampus IAIN Sunan Ampel waktu itu, dan saya atas nama kampus IAIN ya diutus sebagai perwakilan. Terus mahasiswa. Kemudian ke politiknya itu sejak kapan? Saya itu lulus ceritanya dari IAIN Sunan Ampel tahun 2000. Begitu lulus tahun 2000 itu saya sih dulu pinginnya jadi dosen. Karena saya ya mulai semester 3 sih. Berarti IP-nya bagus dong? Kalau punya cita-cita jadi dosen? Hampir cum laude, hampir. Wow. Hampir cum laude. Tidak cum laude, tapi hampir. Sebagai seorang aktivis yang hampir cum laude ya bagus lah. Ya. Aktivis itu biasanya dulu IPK-nya kecil. Rendah. Gitu ya? Iya. Nah, ini aktivis yang hebat ini. Aktivis intelektual meskipun demonstran. Iya. Saya kelas 3, maaf. Saya semester 3, semester 4 itu sudah mulai baca buku yang waktu itu karena iklim di kampus itu masih baca buku yang utuh gitu. Saya baca Das Kapital. Wow. Saya baca aliran-aliran filsafat itu, strukturalis. Kemudian saya baca aliran-aliran sastra, aliran-aliran linguistik. Saya baca bukunya Disussur, Bloomfield. Saya baca. Sambil waktu itu ya keinginan untuk menyampaikan pikiran saja. Jadi saya begitu masuk di sastra Arab itu fokus ke linguistik. Sampai skripsi saya tentang semantik, makna relasi dan makna dasar. Selesai kuliah, saya memang berkeinginan untuk meneruskan kuliah itu sesuai dengan apa yang menjadi basic saya.
jurusannya. Ya, basic saya yang ketika saya di sarjana itu. Ya sejak awal memang saya ingin di linguistik. Oke, saya memilih berkuliah yang bagi saya punya jejaring yang mudah. Saya punya kakak di Malaysia waktu itu. Oke, saya berangkatlah ke Malaysia. Tapi nggak ngerti di Malaysia itu saya harus kuliah di kampus yang mana. Nah, begitu datang ke Malaysia, ternyata belum waktunya pendaftaran. Nah, kalau belum waktunya pendaftaran kan nggak bisa daftar. Ya. Nah, ngapain ya? Berarti lulus kuliah, menjadi aktivis, jadi demonstran, presiden BEM, kemudian sempat ke luar negeri karena fasilitas itu, dan kemudian pengen meneruskan kuliah itu langsung ke Malaysia. Iya, saya kan begini, ke luar negeri itu karena ya ada kakak ya, ada kakak yang sudah di sana, ya sudah saya ke Malaysia saja. Kalau boleh tahu kuliah. Kakak di sana jadi apa? Mendampingi suami yang juga kuliah. Oh, ini kakak perempuan? Kakak perempuan. Oke, saya ke Malaysia dan belum waktunya pendaftaran kuliah. Saya ngapain ya ini kira-kira ya? Terus ya sudahlah, apa yang bisa saya lakukan. Lontang-lantung sana sini, lontang-lantung. Pernah jadi ustadz. Jadi ustadz itu ya sebulan satu rumah. Ngaji privat itu, ya privat ngaji itu Rp50. Nah, selama sebulan 2 bulan saya tuh hanya dapat 2 tempat ngaji, terus 3 tempat ngaji kan namarin ketemu di masjid itu siapa putrinya yang pingin saya. Orang Malaysia atau ya, orang Malaysia. Keluarga Malaysia keluarga atau Malaysia. Keluarga Indonesia enggak? Keluarga Malaysia ya. Ya betul. Nah, sampai 3 bulan hanya dapat 3 tempat ngaji. Ini kalau 3 tempat ngaji saya dapat income hanya Rp150, nggak cukup. Sebulan nggak cukup, apalagi kuliah nggak cukup ini sudah. Ya sudah, nanti aja jadi ustadznya, pending dulu. Akhirnya saya jualan sate. Oh, jualan sate di Malaysia? Jualan sate di Malaysia. Di kota mana ini? Di Kajang. Kajang itu Selangor. Oke. Dekat dengan UKM, Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi yang kalau UKM itu ada kota kecil namanya Kajang. Itu terkenal dengan sate Kajang. Nah, di situ. Oke. Sate apa ini? Sate kambing, sate ayam? Macam-macam. Jadi saya ngikut kepada Pak Cik itu yang punya warung itu. Sudah, saya ikut jualan. Nah, gitulah kira-kira. Ya, tugasnya gantian. Kadang bakar, kadang bagian order. Berarti sampai sekarang masih bisa bakar sate dong? Ya, kalau bakar sate kan sejak santri kita bisa bakar sate. Asal kipas-kipas, tahu gosong tahu enggak, yang penting makan ya. Jadi sebetulnya Cak Thorik ini yang sekarang menjadi Bupati Lumajang ini pernah bisa disebut pernah menjadi penjual sate atau tukang sate. Tukang sate, betul. Di Malaysia. Iya, betul. Dan berarti layak juga menyandang sebagai mantan TKI. Iya. Yang sekarang disebut apa namanya? Iya. Tenaga TKA. Dulu apa TKI namanya? Tenaga Kerja Indonesia, sekarang PMI. Nah, ya, TMI. Buruh Migran Indonesia. Buruh Migran Indonesia. Ya. Saya waktu jual sate itu, ya kumpul sama TKI itu. Ya kumpul, ngobrol. Ya namanya teman-teman TKI itu kan ada yang lulus SMP, ada yang lulus SMA. Jadi ya sebagai sarjana waktu itu, sebagai seorang mantan aktivis waktu itu, ya nggak ada, sudah hilang sudah. Setelah lulus di Malaysia berapa tahun masternya? Saya selesai 2004. Jadi begitu senggang waktu jadi TKI. 2004. Ya 2004 akhir. Begitu senggang waktu belum bisa daftar kuliah itu, udahlah saya jualan sate itu. Nah, begitu ada waktu pendaftaran kuliah, ya saya daftar. Karena ceritanya teman-teman itu daftarnya agak susah. Jadi harus betul-betul prepare betul lah daftar, persyaratan semuanya. Nanti ada tes wawancara. Ya sudah saya persiapkan. Karena pikiran saya macam-macam, saya daftar banyak. Daftar 3 jurusan di 2 kampus.
satu International Studies. Waktu itu saya pernah baca bukunya Pak A.S. Hikam, Civil Society. Nah, saya top sekali itu. Ya, saya mau meneliti tentang entitas antara NU dan hubungan dengan non-Muslim yang dikemas dalam pemberdayaan civil society waktu itu ya. Itu kan lagi in-innya isu atau apa pikiran-pikiran civil society. Oke. Itu sebagai international studies saya apply, saya masukkan. Kemudian Islamic studies saya masukkan juga. Ini di satu kampus di UKM. Kemudian satu lagi di UM di Fakultas Bahasa dan Linguistik. Kira-kira dapat 3 bulan, diterima semuanya. Tiga-tiganya? Ya, wawancara lah saya. Wawancara, termasuk di International Studies itu. Saya tuh mikirnya, sudah ambil 2 saja, International Studies sama Linguistik sebagai basic saya. Tapi tak pikir-pikir dengan keadaan yang saya masih belum mendapatkan kepastian beasiswa dan saya harus bekerja begitu. Ya sudah, saya fokus saja dulu di Fakultas Bahasa Linguistik. Ya sudah, saya memutuskan di University Malaya, University of Malaya itu di Kuala Lumpur. Dari Kajang ke Kuala Lumpur itu perjalanan sekitar 1,5 jam. Naik motor. By highway? Motor, naik motor. Naik motor. Saya dulu beli motor yang sepeda motor? Iya, Honda 70, Honda Ulung itu. Jadi tinggal di Kajang, tapi sekolahnya di Kuala Lumpur? Iya, di Kuala Lumpur. Itu semester 1, semester 2 masih berjualan sate saya. Jadi kalau mau ke kampus itu, pagi, berangkat dulu, sebelum berangkat itu, berangkat dulu ke restoran, makan. Sudah itu siang nggak makan itu. Siang sampai sore, kalau berat itu ya, kalau mata kuliah pagi, sama mata kuliah sore, siang kosong. Itu berat itu. Itu nggak bisa makan. Ya akhirnya ke perpustakaan. Di kampus itu kan apa ya? Ada fasilitas di perpustakaan itu yang gratis minum teh itu ya. Dikasih dispenser. Nah, itulah ya. Jadi minum aja. Ya. Gak kelempoken dah. Ya terbiasa waktu itu ya gimana? ya sambil ngempet-ngempet ya sudah lah, tapi itu yang akhirnya saya itu sering di perpustakaan. Yang lain mungkin minum teh tarik lah di warung-warung itu ya. Saya enggak, karena ngirit uang nih, ngirit ongkos. Ya ke perpustakaan hanya untuk milih teh atau kopi. Nah, baru sambil baca-baca buku. Tujuan utamanya bukan baca buku, tapi minum teh sama kopi. Sakno sebetulnya. Iya. Setelah lulus itu kemudian langsung ke Jakarta atau ke Surabaya atau ke Lumajang atau bagaimana kemudian masuk ke PKB itu? Saya di Malaysia itu di akhir semester berpindah tempat. Dari Kajang pindah ke Kuala Lumpur. Nah, disitulah berinteraksi bersama-sama dengan masyarakat Indonesia yang di sana untuk menggerakkan NU yang ada di Malaysia. Kemudian masuklah saya ini pengurus cabang istimewa NU PCI Malaysia. Ya, PCI NU Malaysia. Sampai ngontrak rumah bareng-bareng, ngontrak rumahnya daripada kos sendiri-sendiri gitu kan, ngontrak rumah bareng-bareng. Nah, disitulah saya kalau ada kunjungan DPR itu yang kader NU, nah pasti saya datangi hotelnya. Ayo kita diskusi di kantor NU. Nah, begitu nanti ngumpulin orang di kantor NU. Karena kalau ngumpulin orang di kantor NU itu minimal kita tidak masak di rumah itu. Nah, karena ada yang bawa nasi, itu akal aktivisnya keluar. Iya. Itu sama kalau mahasiswa kemudian ada orang mantu kita modal batik aja untuk. Iya, itu kayaknya pengalamannya Mas Ari kayaknya. Ya. Nah, akhirnya berdiskusi lah di situ. Ya, ketemu Pak Muhaimin waktu itu, ketemu Pak Taufikur Rahman Saleh waktu itu. Caimin sudah jadi wakil ketua DPR. Ya, wakil ketua DPR. Sudah jadi ketua umum PKB? Masih sekjen. Sekjen. Sekjen waktu itu. Ketemu Mbak Ida Fauzia, banyak lah ya waktu itu yang
saya Hanif. ya saya berinteraksi lagi, ketemu lagi. Oh, kamu dulu yang di Surabaya? Ya itu ketemu lagi. Kemudian bentuklah PKB Malaysia untuk persiapan pemilu 2004. Oke. Pemilu 2004 saya juga menjadi bagian dari pengurus PKB Malaysia. Masuklah saya menjadi pengurus PKB Malaysia. Muktamar Semarang PKB Malaysia, saya ikut sebagai peserta. PKB mewakili Malaysia. PKB Malaysia. Okay. Itu masih berjuang untuk mendapatkan suara di muktamar. Akhirnya dapatlah suara dan menjadi institusi setingkat cabang. Selesai muktamar Semarang itu, saya juga sudah selesai bersama dengan kuliah selesai. Itu muktamar yang ribut itu ya? Waktu itu masih Pak Alwi Shihab sama Gus Ipul. Sama Gus Ipul. Iya, waktu itu. Terus kemudian bertarung sama Cak Imin dan siapa? Iya. Waktu itu muktamar Semarang itu terpilihnya Cak Imin. Oke. Sebagai ketua umum. Berarti setelah Jogja dong ya? Iya, setelah Jogja. Ya. Itu yang akhirnya konflik dengan Cak Anam. Nah, belum yang Cak Anam dulu. Cak Anam. Oke. Itu saya hingga kemudian masuk di PKB yang mulai aktif banget lah sebagai kader partai. Setelah selesai muktamar itu dan pas saya juga sudah lulus, selesai. Nah, saya di Jakarta, nggak balik-balik ke Malaysia karena juga sudah selesai kuliah. Udah di Malaysia sekian waktu. Ya ada lontang-lantungnya, naik KRL kecopetan. Ya. Di Jakarta itu kemudian ikut orang, ngenger orang atau kemudian sudah bekerja untuk partai? Ya, saya beda-beda. Suatu saat pernah ikut bertempat tinggal di Cak Imin ya, nyemir sepatu. Terus di Ciganjur. Ya di Ciganjur sama di Wican. Oke. Di Chandra. Di Denpasar Raya. Denpasar. Denpasar Raya. Wakil DPR. Ya, gunting clipping itu koran itu. Itu setiap pagi gunting clipping koran. Suatu saat ada beberapa berapa tahun nih? Itu sekitar setengah tahun lah. Kemudian ada evaluasi di sekretariat. Nah, saya dimasukkan di sekretariat DPP. Oke. Menjadi ya mulai bagian legal drafting, ngetik gitu. Berarti ini perjalanan yang menarik ini Pak Cak Thorik. Jadi belum banyak orang kira belum banyak. Saya juga belum banyak cerita yang begini-begini ini.